silahkan siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu ya. Andika Febrian, Azrul Hamidi, Rafika El Mutia, Cynthia Febri Wardani, Tia Fitriani Arif, Triana Safira, Lisbeth, Nurgus Rahayuni, Toto Asnawi. Baik, alhamdulillah semua anak-anak ibu hadir ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuki materi hari ini, anak-anak masih ingat nggak minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Benar sekali bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang hakikat fisika. Nah, masih ada yang ingat tidak? Apa sih hakikat fisika itu? Ya, silakan Ayu. Luar biasa. Ternyata ibu masih ingat ya bahwa hakikat fisika itu merupakan ilmu mengenai alam yang mempelajari unsur-unsur dasar pembentukan alam semesta, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, dan sebab akibatnya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hakikat fisika dengan 4 ruang lingkupnya. Ada yang masih ingat? Ya, silahkan Lisbeth. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Tia. Benar sekali, ada 4, yaitu yang pertama mekanika klasik, yang kedua termodinamika, yang ketiga elektromagnetisme, dan yang keempat mekanika kuantum. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang besaran, dimensi, dan satuan. Nah, sebelum itu ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu semua, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan besaran? Ya, silahkan Cynthia. Iya, benar sekali bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kalau tadi itu besaran, sekarang satuan. Ada yang tahu? Iya, silakan Toto. Satuan. Benar sekali bahwa satuan itu menjadi pembeda atau pembanding dari suatu pengukuran. Nah, tadi kita ada membahas tentang pengukuran. Ada apa menurut anak-anak ibu semuanya? Apa itu pengukuran? Ada yang berani menjawab? Ya, silahkan Azrul. Benar sekali, wah luar biasa anak ibu semua ya, sudah belajar di rumah terlebih dahulu. Ibu akan mengulang lagi bahwa pengukuran mengukur besaran fisika dari suatu benda atau objek. Berarti kalau ada kegiatan namanya mengukur. Nah, apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Nah, ibu ingin bertanya sama anak ibu semuanya, atau nggak apa sih contoh dari besaran dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, silahkan Lisbeth. Benar sekali, berat ya atau massa, kita menimbang berat badan. Nah, ibu boleh pinjam sebentar ya Ayu. Nah, kalau menurut anak-anak ibu nih dari botol ini, apa yang bisa anak-anak tarik kesimpulan atau menggambarkan sebuah botol ini? Ya, silakan Dika. Benar, berbentuk botol atau tabung. Ada lagi? Ya, silakan Vika. Iya, dan memiliki volume. Di sini volumenya sekitar 500 mili, berarti itu adalah volumenya. Luar biasa ya Rana. Jadi kita akan mempelajari tentang besaran, satuan, dan dimensi. Pertama kita akan membahas tentang besaran. Nah, jadi anak-anak, besaran itu terbagi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan.
Nah, besaran pokok adalah besaran yang menjadi standar atau patokan dalam pembentukan besaran turunan. Nah, apa saja sih contoh dari besaran pokok? Yang pertama itu ada panjang. Ada panjang. Yang kedua, massa. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, suhu. 5 kuat air. 6 jumlah zat. 7 intensitas cahaya. Nah, jadi anak-anak semua, besaran pokok itu terdiri dari 7 besaran. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus. Nah, selanjutnya itu adalah besaran turunan. Contoh besaran turunan itu ada luas, 2 volume, 3 gaya, dan lain-lain. Jadi anak-anak, besaran turunan ini sangat banyak karena besaran turunan itu berasal dari besaran pokok. Jadi semua besaran pokok ini bisa diturunkan. Untuk luas itu berarti kan ada panjang kali panjang, akan menjadi luas. Nah, begitu contohnya ya anak-anak ibu. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sampai di sini anak-anak masih paham? Baik, ibu lanjutkan ya. Nah, kalau kita sudah masuk tentang besaran, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan satuan. Jadi anak-anak, dalam penggunaan besaran itu digunakan satuan yang digunakan di seluruh dunia nih, yang biasanya dikenal dengan istilah Satuan Internasional atau SI. Nah, jadi satuan inilah yang dipakai dan ditetapkan untuk digunakan oleh seluruh orang di dunia. Anak ibu, bahwa pada besaran pokok itu panjang memiliki satuan internasional dalam satuan meter. Kita lambangkan dengan huruf M kecil. Yang kedua itu massa. Satuan internasionalnya adalah kilogram, lambang satuannya adalah kg. Selanjutnya yang ketiga ada waktu, dengan satuan internasional sekon, kita lambangkan dengan S. Yang keempat suhu, satuan internasionalnya Kelvin, lambang satuannya adalah huruf K besar. Yang kelima kuat arus, satuan internasionalnya adalah ampere, lambang satuannya adalah A. Yang keenam adalah jumlah. Yang keenam adalah intensitas cahaya. Yang satu internasional itu kandilat, dengan lambang satuannya CD. Dan yang terakhir yang ketujuh itu adalah jumlah mol. Dengan satuan internasional itu mol, lambang satuannya adalah N besar atau mol. Dulu pasti anak-anak bertanya, Bu, kalau untuk besaran turunan apa aja satuan internasionalnya? Nah, jadi anak-anak ibu untuk besaran turunan itu tetap menggunakan dari satuan internasional dari besaran pokok, karena seperti ibu bilang tadi bahwa besaran turunan itu berasal dari besaran pokok. Nah, ibu kasih contoh. Ada yang ingat tadi apa? Contoh yang pertama untuk besaran turunan? Ya, silakan Toto. Luas. Nah, satuan untuk luas itu adalah, nah misalnya ibu contohkan nih, misalnya nih, kita gambarkan begini. Berarti banyak ini kita misalkan dengan satuan, berarti ini kan panjang, berarti panjang itu satuannya M, panjang ini satuannya M. Benar? Ya, berarti kalau untuk rumus dari luas itu berarti M kali M, jadi meter kuadrat. Jadi satuan untuk luas adalah meter kuadrat.
Ibu akan menjelaskan secara singkat saja ya tentang dimensi ini, karena selanjutnya kita akan membahasnya di kelompok masing-masing yang akan ibu bagi setelah ini. Kita menggunakan besaran pokok, berarti dimensi digunakan adalah dimensi dari besaran pokok, karena untuk besaran turunan nanti kita menggunakan dari besaran pokok juga, karena dia cuma turunan dari besaran pokok. Yang pertama itu adalah panjang. Baik. Nah, untuk yang pertama itu adalah panjang. Panjang dimensinya kita lambangkan dengan huruf L besar. Nah, ingat anak-anak, dalam penulisan dimensi kita menggunakan kurung siku. Nah, jadi kita menggunakan. Yang kedua apa tadi? Ada masa. Masa dilambangkan dengan M besar. Yang ketiga adalah waktu. Kita lambangkan dengan siku T besar. Selanjutnya yang keempat ada arus. Dimensinya adalah huruf I besar. Jadi anak-anak, yang paling sering digunakan dalam dimensi itu ada yang kelima, yaitu suhu. Kita namakan dengan T. Jadi dalam penggunaan dimensi ini yang lebih sering digunakan itu ada 5. Kalau untuk intensitas cahaya dilambangkan dengan kurung siku Y. Kalau untuk jumlah mol itu dengan kurung siku huruf M. Memberikan satu contoh soal tentang dimensi. Waktu. Masih ingat panjang apa satuannya? Meter. Kalau untuk waktu itu sekon. Jadi untuk memindahkan ke dimensi kecepatan, berarti kita mengambil dari satuan untuk kecepatan, yaitu meter per sekon. Ingat, kalau panjang apa dimensinya? Dilambangkan dengan huruf L. Kalau untuk waktu dilambangkan dengan huruf T. Benar sekali. Nah, anak-anak ibu pindahkan nih T ke atas, jadinya dimensi kecepatan yaitu L T pangkat min 1. Jadi dimensi kecepatan adalah L T pangkat min 1. Baik, ibu akan bagi kelompok agar anak-anak ibu bisa membahas masing-masingnya. Kelompok 1 berisikan Andika, Toto, dan Azrul. Kelompok 2 ada Vika, Cynthia, dan Ayu. Kelompok 3 itu Lisbeth, Riana, dan Devika. Baik, silakan membentuk kelompok. Nah, jadi tugas anak-anak ibu adalah anak-anak ibu akan jadi tugas anak ibu semuanya adalah ibu ada LKS yang harus anak-anak ibu isi, membersihkan soal-soal. Jadi anak-anak ibu bersama teman-temannya, teman sekelompoknya akan membahas tentang soal yang ada di LKS ibu. Dan juga tambahannya adalah tentang apa yang dimaksud dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Baik, ibu akan memberikan waktu sebanyak 25 menit untuk anak ibu berdiskusi dan menjawab soal di LKS. Lalu setelah itu kita akan mempresentasikan ke depan. Anak ibu yang tidak mengerti bisa langsung saja bertanya kepada ibu ke depan ya. Ya, jadi kita sudah berada di penghujung pembelajaran nih anak-anak. Ibu ingin mengulang lagi nih apa yang dimaksud dengan besaran, dimensi, dan satuan. Nah, seandainya masih ingat apa itu besaran, ya silahkan lihat Devita. Benar sekali, luar biasa, tepuk tangan ya. Bukan 4 dimensi dari besaran pokok. Besaran pokok. Ya, silakan Ayu. Ya, benar sekali, itu pelanggannya. Baik, ibu akan mengulang kembali bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan
angka. Nah, satuan tadi ada satuan baku dan satuan tidak baku nih anak ibu. Satuan tidak baku itu adalah satuan yang bila digunakan oleh orang yang berbeda, dia akan memberikan hasil yang berbeda juga. Seperti yang anak udah pelajari tadi, contohnya ada jengkal, hasta, dan rentangan tangan. Nah, setiap kita memiliki ukuran tangan, ukuran siku, dan panjang siku yang berbeda-beda. Itulah mengapa besaran satuan tidak baku tidak dapat digunakan karena akan menimbulkan perdebatan. Nah, selanjutnya dimensi. Nah, dimensi ini, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk tentang ketidakpastian dan angka penting. Jadi harapkan anak-anak ibu membaca terlebih dahulu di rumah ya, karena kita dan juga mengingat pelajaran hari ini karena kita akan mengadakan pretest. Oke, terima kasih. Baiklah, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.